Shalom, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali setelah beberapa minggu. Kita berfokus pada ibadah pencurahan Roh Kudus dan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan seterusnya. Dan mari minggu ini kita kembali bersekutu, ber-KPK bersama-sama. Saya percaya di setiap KPK Tuhan akan nyatakan mujizat yang luar biasa. Dan minggu ini kita baru selesai dari 10 hari ibadah pencurahan Roh Kudus, dan kemudian di hari Minggunya ibadah Pentakosta. Kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Tapi kita mau renungkan sama-sama supaya kita tidak salah kaprah, supaya kita tidak takut juga. Sebuah pertanyaan yang mungkin tidak pernah Anda tanyakan, atau sebuah pertanyaan yang mungkin secara diam-diam Anda tanyakan, mengapa saya perlu dipenuhi Roh Kudus? Saudara, kalau kita mau buka sama-sama, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau kita merenungkan, mengapa kok perlu dipenuhi oleh Roh Kudus? Jawabannya simple, karena Roh Kudus dari dulu sekarang sampai selamanya kuasanya tidak berubah, kebaikannya tidak berubah, tetapi dunia berubah semakin jadi jahat. Saudara tinggal mau pilih mana? Dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus atau dipenuhi dengan yang lain yang bisa berubah-ubah, tidak stabil, semakin jahat dan seterusnya. Saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus, memang salah satu tandanya adalah berbahasa roh. Dan kita tidak perlu alergi dengan bahasa roh. Saudara yang mungkin ber-KPK, mungkin berdoa, saudara berbahasa roh, puji Tuhan. Tapi kalau mungkin saudara adalah orang yang malu atau belum bisa berbahasa roh, saudara tidak perlu malu, karena bukan berarti saudara tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena banyak juga orang yang bahasa rohnya kenceng, tetapi mesonya juga kenceng. Itu bukan merupakan sebuah indikator yang mutlak begitu ya. Tapi kalau saudara bertanya-tanya, apakah saya perlu dipenuhi dengan Roh Kudus? Jawabannya sangat perlu. Karena Roh Kudus itu ada di dalam kita, diberikan untuk kita. Diberikan untuk kita. Dan ketika kita berbahasa roh, kita itu berbicara hal yang misteri, berbicara hal-hal yang tersembunyi, yang manusia lain tidak bisa tahu. Saudara, saya paham kita tinggal di Indonesia. Bahkan, maaf kalau saya sedikit mengungkap ini, kalau saudara kita tinggal di Jawa Timur, kebanyakan orang Jawa itu suka kalau berbicara hal-hal yang mistis atau klenik. Nah, Roh Kudus ini bukan mistis. Roh Kudus ini bukan sesuatu yang berbau-bau horor atau berbau-bau kepercayaan yang lain dan sebagainya. Tapi mengapa kita tidak mau mengikuti dan tunduk pada Roh Kudus? Karena itu mari, minggu ini, kita sama-sama mempertanyakan pada diri kita, apakah saya mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Padahal jawabannya sudah jelas, pasti mau. Karena Roh Kudus itu tidak ada ruginya bagi kita. Justru keuntungannya itu untuk kita semua. Karena itu saudara yang bisa berbahasa roh, ketika saudara berdoa, fokusnya ini dulu, berdoa kepada Tuhan. Lalu Roh Kudus menuntun saudara untuk berbicara dalam bahasa roh. Bahasa roh bukan untuk pamer. Apanya yang dipamerkan dari bahasa roh? Tapi bahasa roh itu sifatnya private, pribadi. Tapi ketika saudara berdoa di depan umum, saudara berbahasa roh, tidak masalah. Karena itu very biblical, sangat alkitabiah.
Dan saudara juga tidak perlu tersinggung kalau lo itu bisa berbahasa roh, aku belum. Ya minta saudara. Minta sama Roh Kudus dan saudara melangkah dengan iman. Mulai berbicara, berdoa, mulai melangkah dengan iman, mulai terima karunia bahasa roh itu. Bahasa roh bukan segala-galanya, ya, tapi bahasa roh itu merupakan sarana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Diteliti oleh sebuah universitas bahwa orang yang berbicara dengan bahasa yang kita kenal, itu frontal lobe, otak bagian depannya aktif. Karena otaknya yang berpikir. Tetapi ketika berbahasa roh, otak bagian depannya ini mostly sebagian besar non-aktif. Kenapa? Karena roh yang memimpin, bukan logika kita. Oleh karena itu, saya berdoa, semua kita termasuk saya, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak alergi pada Roh Kudus. Dan kita terus mau berdoa dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di KPK yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.